Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yukisha Laurenza dengan NIM 191520127 dari BKI semester 4 UIN SMA Banten. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai falasi atau sesat pikir dari mata kuliah logika dengan dosen pengampu Bapak Fadil. Baik, langsung saja. Falasi atau sesat pikir adalah bentuk-bentuk argumentasi yang keliru yang tampak seolah-olah valid. Falasi juga eh, telah dibahas sejak dulu, misalnya oleh Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Saya akan memberikan sedikit macam-macam atau jenis-jenis dari falasi ini. Yang pertama ada begging the question. Falasi ini terjadi ketika seseorang menggunakan pola pikir yang melingkar-lingkar, sehingga pola pikirnya menjadi tidak jelas bagian mana yang argumen dan bagian mana yang pendukung. Contohnya, seorang ibu berkata pada anaknya, "Nak, ayo bersihkan meja belajarmu." Si anak menjawab, "Kenapa?" Si ibu menjawab pula, "Karena meja belajarmu harus dibersihkan." Apa yang disampaikan si ibu adalah sesat pikir begging the question. Ibu tidak menjelaskan alasan kenapa meja belajar anaknya harus dibersihkan sesuai dengan pertanyaan si anak tadi. Tapi si ibu justru memberikan jawaban yang sama dengan perintah sebelumnya. Karena meja belajarmu harus dibersihkan. Jawaban si ibu bukanlah penjelasan, melainkan argumen yang melingkar. Seperti itu. Di sini ada contoh lain dari begging the question, yang artinya ada percakapan seorang ibu dan anak, yang artinya si ibu berkata bahwa dapatkah Anda menjelaskan apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan Aladin adalah pahlawan Anda? Si anak kecil menjawab, tentu saja, maksudku dia bertindak heroik. Dan si ibu pun menjawab, yang berarti apa bagimu? Itu merupakan contoh kalimat dari begging the question. Yang kedua ada fallacy of ambiguity. Falasi jenis ini muncul ketika makna sebuah kalimat diubah dengan menempatkan tekanan prosedur yang tidak biasa, atau ketika dalam sebuah bagian tertulis dibiarkan tidak jelas kata mana penekanannya yang seharusnya jatuh. Contohnya, pada kalimat "saya tidak mengikuti ujian kemarin", bisa jadi ada orang lain yang melakukannya. "Saya tidak mengikuti ujian kemarin" bisa jadi pula "saya tidak mengambilnya". Seperti itu. Ini ada contoh lain dari percakapan falasi ambiguity, di mana ada seseorang berbicara bahwa saya serius Prof melakukan semua pekerjaan, saya harus menjadi penulis pertama di atas kertas. Lalu si Prof menjawab, baiklah, saya berjanji Anda akan menjadi penulis kertas pertama. Lalu orang tersebut berkata, tunggu, maksud Anda menulis pertama di atas kertas atau hanya penulis di kertas pertama? Seperti itu. Contoh dari falasi ambiguity. Yang terakhir ada etymological fallacy. Falasi jenis ini merupakan kekeliruan genetik yang berpendapat bahwa makna kata atau frase saat ini harus serupa dengan makna historisnya. Ini adalah kesalahpahaman linguistik dan kadang-kadang digunakan sebagai dasar untuk resep linguistik. Argumen merupakan kesalahan etimologis jika membuat klaim tentang makna kata yang sekarang ada hanya didasarkan pada etimologinya. Namun, ini tidak menunjukkan bahwa etimologi tidak relevan. Mencoba untuk membuktikannya. Sebuah varian dari kekeliruan etimologis melibatkan pencarian arti sebenarnya dari kata-kata dengan mempelajari etimologi mereka, atau mengklaim bahwa sebuah kata harus digunakan dengan cara tertentu karena memiliki etimologi tertentu. Contohnya yang penting adalah
kata penipisan yang digunakan untuk merujuk pada pengurangan 1/10. Namun, dalam bahasa Inggris modern berarti pengurangan dengan jumlah yang ekstrim. Contoh frase to grow. Smaller merupakan arti yang berbeda dengan seharusnya. Grow berkembang, tetapi setelah ditambahkan smaller, maka mengurangi jumlah yang ekstrim. Seperti itu. Ini ada contoh lain dari percakapan etimologi falasi, di mana di percakapan dua orang laki-laki yang berambut berkata, "Saya benci bagaimana Anda ateis lalu mendefinisikan ulang kata hanya tidak percaya pada Tuhan adalah agnosticism. Ateis berarti Anda menyangkal Tuhan." Si lelaki tak berambut berkata, "Oke, kamu benar. Bahasa harus statis. Mari kita setuju untuk menggunakan definisi asli ateis, yaitu orang-orang Kristen awal dicap ateis oleh non-Kristen karena ketidakpercayaan mereka pada dewa-dewa pagan." Si laki-laki tidak berambut melanjutkan pembicaraannya bahwa, "Jadi biarkan aku membelikanmu bir ateis." Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.